Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum ya ayyuhat tulabah fi hadal yawm. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak Triyono pada pagi hari ini di kelas 7 dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai belajar ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa untuk mengambil daripada keberkahan ilmu yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi akan menambah pemahaman ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ad-darsus salis, al-adawatul madrasiyah, atau pelajaran yang ketiga mengenai peralatan sekolah. Sebelum kita memulai daripada pelajaran yang ketiga ini, terlebih dahulu kita akan Bapak akan membacakan tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata, dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Peserta didik mampu menguraikan gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Peserta didik mampu menulis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Peserta didik mampu mempraktekkan ungkapan sederhana tentang peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil baik secara lisan maupun tulisan. Peserta didik mampu menyusun teks naratif sederhana terkait dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan menggunakan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal ad-dhamir muttasil. Peserta didik mampu menyusun teks naratif sederhana terkait dengan tema al-adawatul madrasiyah dengan menggunakan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal ad-dhamir muttasil. Baiklah, untuk memulai daripada pelajaran kita yang ketiga ini, an-nasyatul awal, artinya kalian harus tahu unzur, waqra, wa'id, lihatlah dan bacalah dan ulangi. Pada pembelajaran an-nasyatul awal ini, yang kalian perlu ketahui adalah tentang mufradat tentang al-adawatul madrasiyah, yakni peralatan sekolah. Yang pertama adalah haqibatun. Haqibatun artinya apa? Artinya adalah tas. Sambil kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk mengulang-ulang atau memperbanyak
bercakap-cakap tentang mufradat ini, mengulang-ulang kembali. Kemudian yang kedua, maqlamatun, yang artinya adalah tempat pensil. Yang ketiga, qalamun, pena. Yang keempat, mirsamun, pensil. Terus selanjutnya, mistoratun, penggaris. Kemudian qalamu rasasin, spidol. Selanjutnya mibratun, rautan. Selanjutnya firjarun, jangka. Selanjutnya qirtasun, kertas. Selanjutnya mimsahatun, penghapus. Selanjutnya miqassun, gunting. Selanjutnya hibrun, tinta. Selanjutnya ghilafun, sampul. Selanjutnya daftarun, buku tulis. Selanjutnya kitabun, buku. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang al-adawatul madrasiyah, yakni peralatan yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan belajar tentang al-adawatu fil fasl, peralatan yang ada di dalam kelas. Jadi apa-apa saja peralatan yang ada di dalam kelas. Yang pertama adalah faslun, kelas. Jidarun, dinding. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Misbahun, lampu. Mukayyifun, AC. Projektor, proyektor. Jarasun, bel. Selanjutnya sambil menonton video yang tadi, kita teruskan, yakni sabburatun, papan tulis. Tallasatun aw massahatun, penghapus. Tabshuratun, kapur tulis. Mungkin untuk saat ini kita sudah tidak menggunakan lagi kapur tulis, tetapi sudah memakai spidol. Selanjutnya maktabun, meja. Selanjutnya sa'atun yadawiyatun, jam tangan. Terus selanjutnya kursiyun, kursi. Selanjutnya rafun, rak. Selanjutnya ma'radun, etalase. Selanjutnya bitaqatun, kartu. Kemudian kharitatun, peta. Mu'jamun, kamus. Mausu'atun, ensiklopedia. Suratun, gambar. Selanjutnya mulsakun, lem. Taqwimun, kalender. Selanjutnya bisatun, karpet. Selanjutnya kashful hudur. Ini adalah daftar hadir yang biasanya ditulis oleh sekretaris yang ada di dalam kelas atau fil fasal. Selanjutnya majallatun haitiyatun, majalah dinding. Selanjutnya jadwal ad-durus, yang wajib harus ada di dalam kelas. Selanjutnya qurratun ardiyatun, globek. Selanjutnya nafidatun, jendela. Selanjutnya sa'atun haitiyatun, jam dinding. Kemudian kita akan belajar tentang dhamir.
Dhamir adalah bentuk kata ganti. Kalau dalam pelajaran yang pertama kemarin, ad-darsul awal, kita belajar tentang dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Apa-apa saja dhamir yang terpisah, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Kalau sekarang yang kita pelajari adalah dhamir muttasil, dhamir yang tersambung dengan kata lain atau menempel pada kata lain. Yang pertama adalah dhamir huwa, dia laki-laki. Menempel pada kata lain seperti inda, yang asalnya inda, karena dia dimasuki oleh dhamir huwa, dia laki-laki, jadinya indahu. Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Yaitu indahu qalamun, dia laki-laki mempunyai pena. Kemudian dhamir hiya, dia perempuan. Indaha, indaha mirsamun. Kemudian kamu laki-laki, anta. Indaka, indaka miqassun, kamu laki-laki mempunyai gunting. Kemudian anti, kamu perempuan. Indaki, bagaimana penerapannya dalam kalimat? Indaki kitabun. Kemudian saya laki-laki atau saya perempuan. Indi, kalimat terakhir adalah ya. Indi firjarun. Kemudian kami, nahnu. Indana, indana faslun. Jadi kata kuncinya untuk dhamir huwa adalah hu. Kalau untuk perempuan, ha, indaha. Kalau untuk laki-laki, kamu laki-laki, ka. Kalau untuk kamu perempuan, ki. Dan untuk saya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, ada akhirannya ya, indi. Dan untuk kami adalah na. Anak-anakku sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham atau belum? Ini ada latihan yang terdiri dari dua latihan. Yang pertama at-tadribul awal dan at-tadribus tsani. Jadi setelah kalian mendengar daripada video pembelajaran ini, maka buatlah ringkasannya serta kerjakan latihannya. Sebagaimana perkataan daripada Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian daripada agama kalian. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita mendapatkan keberkahan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.